Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita cinta di dalam perjodohan episode 41. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain mendapatkan rezeki berlimpah yang gak bakalan habis sama 7 turunan. Amin. Sudahkah? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan Azka yang baru keluar dari lift dan mau jalan menuju pintu lobi. Namun saat itu Azka melihat Naila yang lagi duduk menunggu di bangku lobi. Azka kaget dan saat itu juga langsung menyembunyikan tubuhnya di balik sepasang ABG yang kebetulan mau jalan juga ke pintu lobi juga. Azka terus jalan sambil sesekali melihat ke arah Naila. Akibatnya Azka jadi meleng dan akhirnya menabrak pintu kaca. Azka jadi kesakitan dan orang-orang di sekitar pun serempak menatap Azka. Termasuk Naila. Azka pun jadi malu dan langsung bersikap cool. Sementara itu Naila yang sedari tadi emang menunggu Azka lalu memanggil Azka sambil bergegas menghampirinya. Azka jadi kaget dan buru-buru pergi. Naila pun lalu mengejarnya sambil bilang jika dia mau bicara sama Pak Azka. Namun Azka nggak peduli dan malah terus jalan. Naila juga nggak peduli terus mengejar sambil teriak-teriak memanggil Azka. Pak, Bapak kemana semalam? Kenapa nggak mau nemuin saya? Kenapa Bapak terus-terusan hindarin saya? Pak Azka. Azka kaget dengar teriakan Naila dan karena nggak mau jadi tontonan orang-orang, mau nggak mau Azka akhirnya berhenti dan langsung menatap Naila dengan wajah gusar dan meminta Naila untuk diam. Namun Naila tidak peduli dan malah terus teriak. Saya nggak akan diam. Saya mau tahu kenapa Bapak sekarang berubah. Kenapa Bapak hindarin saya? Kalau saya salah, kasih tahu. Apa salah saya? Orang-orang pun jadi makin memperhatikan Naila. Azka pun jadi gemes dan balik menghampiri Naila sambil kemudian menyeret Naila ke tempat sepi dan bilang, kamu bisa diem gak sih? Kenapa teriak-teriak? Sadar gak kamu? Mempermalukan diri kamu sendiri. Bukannya menjawab, Naila malah balik nanya. Kenapa Bapak gak datang semalam? Kenapa gak mau nemuin saya? Padahal saya nungguin Bapak sampai tengah malam. Azka pun jadi bete dan langsung menjawab tegas. Udah tahu saya nggak dateng, ngapain nyusahin diri sendiri? Berkali-kali saya bilang saya nggak mau berurusan sama kamu. Saya udah nggak peduli sama kamu. Lagi. Naila malah menatap tajam Azka sambil bilang. Bapak bohong. Bapak masih peduli sama saya. Sangat peduli. Azka pun jadi makin kesal. Kamu susah sekali dikasih tahu. Naika tetap tidak peduli dan malah bilang. Apa yang Bapak lakuin semalam, itu nunjukin Bapak masih peduli sama saya. Azka pun tercekat dan langsung bilang, saya nggak datangkan. Naila malah tersenyum kecut dan jawab. Tapi, Bapak nyuruh Gio nemuin aku. Iya kan? Kalau enggak, dari mana Gio tahu aku ada di rooftop sampai malam kalau itu bukan tanda-tanda peduli lalu apa? Azka pun jadi terdiam tak berkutik. Di tempat lainnya, Edwin lagi menunggu Hendra. Tak lama Hendra muncul dari ruang fitness, habis olahraga, bawa handuk kecil dibebat di tangan. Edwin pun langsung menunduk hormat sambil bilang. Semua bukti dari Renata, sudah saya musnahkan bos. Hendra tersenyum puas. Bagus, nah ini yang saya inginkan dari kamu. Bisa saya andalkan. Sekarang Renata nggak bisa berkutik. Edwin lalu tanya. Maaf bos, soal Rista gimana? Hendra jawab. Rista masih berguna, kita simpan dia sebagai senjata buat mengendalikan Renata. Edwin pun mengangguk paham. Rencana bos brilian. Renata pasti sekarang nggak berkutik. Hendra pun kembali tersenyum puas. Main-main sama Hendra, Renata nggak sadar sudah masuk sarang harimau. Edwin, kamu urus Rista asalkan dia tetap hidup, itu sudah lebih dari cukup. Edwin mengangguk dan langsung pergi.
Namun Hendra dengan gerakan yang sangat cepat lalu melingkarkan handuk yang dipegangnya di leher Edwin. Edwin pun tercekik dan jadi mengerang kesakitan. Sementara itu Azka yang berdiri di depan Naila masih terdiam. Naila lalu bilang, "Bapak sudah bikin saya bingung, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, saya selalu kepikiran. Bapak itu kayak nyamuk." Azka tercekat dan tanya, "Kenapanya main saya sama nyamuk?" Naila pun jawab, "Iya, kan sama-sama bikin saya susah tidur, bikin senuen." Azka pun jadi bete dan langsung bilang, "Saya sudah nggak mau ketemu kamu. Nggak mau bicara sama kamu. Saya juga nggak mau peduli sama kamu lagi. Clear? Mestinya kamu ngerti, bukannya malah mempermalukan diri kayak tadi." Naila malah mendekati Azka dan menatap erat mata Azka. Naila yang tahu jika mata Azka nggak bisa berbohong lalu bilang, "Bohong. Bapak bohong. Pak Azka, Bapak boleh ngomong apapun. Bapak boleh ngaku benci saya, nggak peduli sama saya. Tapi saya tahu Bapak lain di mulut, lain di hati. Mata Bapak juga ngejelasin itu, masa bicara mata kemana-mana itu tandanya Bapak lagi bohong sama saya." Naila pun berbalik dan kemudian pergi. Azka terkesiap dan jadi kepikiran ucapan Naila. Sementara itu Naila dengan wajah gundah terus jalan meninggalkan apartemennya Azka. Naila pun lalu menghampiri para pekerja yang sedang melakukan pengerjaan jalan. Azka yang ternyata masih ngelihatin Naila jadi makin bingung. Azka sebenarnya ingin menghampiri Naila, namun Azka ragu dan akhirnya hanya bisa terdiam dengan wajah yang mulai terlihat tegang. Sementara Naila terus melangkah di pinggiran jalan yang masih diperbaiki. Dalam tatapan Azka, Naila terlihat seperti orang depresi yang mau bunuh diri. Azka jadi cemas dan mau kembali menghampiri Naila. Namun Azka masih ragu. Tak lama ada pemuda lewat di depannya. Azka pun lalu mencengkeram tangan pemuda itu dan kemudian menyuruhnya mencegah Naila. Azka janji akan memberikan imbalan. Namun si pemuda menolak dengan alasan jika dia nggak mau ikut campur urusan orang lain. Azka pun jadi bingung dan makin tegang melihat Naila. Sementara itu Naila yang ada di sudut lainnya langsung loncat. Azka pun jadi syok dan langsung lari ke arah Naila. Meloncat tadi. Di tempat lainnya, Edwin yang masih dicekik sama handuk yang dipegang Hendra lalu bertanya heran, "Bos, ini ada apa bos? Kenapa saya diginiin?" Hendra lalu jawab, "Kamu masih utang satu hal sama saya, kamu lupa." Edwin malah balik tanya, "Soal orang yang dengar rencana kejahatan bos." Hendra jawab, "Kamu sudah tahu itu, tapi mana orangnya? Kamu kenapa nggak bawa kemari?" Edwin yang kesulitan ngomong karena lehernya masih tercekik lalu jawab, "Iya bos, saya akan cari sekarang." Hendra lalu jawab, "Saya mau kamu bawa dia ke hadapan saya. Siang ini, Wilona harus kita habisi." Edwin jadi kaget. Sementara itu Hendra lalu ngencengin belitan handuk di leher Edwin dan memaksa Edwin berjanji. Edwin sambil menahan sakit langsung berjanji akan melakukan tugasnya itu. Hendra tersenyum puas dan akhirnya melepaskan lilitan handuk di leher Edwin. Edwin sambil terbatuk-batuk jadi lega. Sementara Hendra lalu bilang, "Ini pertaruhan kamuin. Kita lihat, kamu seorang pengkhianat atau loyal sama saya." Edwin hantam mengangguk dan langsung pergi. Hendra pun langsung menatap kepergian Edwin dengan tatapan tajam yang penuh selidik. Sementara itu Azka yang mencemaskan Naila terus lari dan akhirnya sampai di tempat Naila melompat tadi. Azka pun lalu melongok ke bawah. Tapi ternyata posisi jalan yang baru dibangun itu tidak tinggi, hanya 1 meteran. Naila yang ada di bawah sedang jongkok sambil mendongak ke atas. Menatap Azka. Azka pun jadi kaget karena sudah kegap mencemaskan Naila. Azka pun jadi salah tingkah. Sementara Natla langsung tersenyum manis dan bilang, "Pak Azka, kebukti. Kan Bapak masih sangat memedulikan saya, Bapak tidak bisa bohong kali ini." Azka pun jadi geram dan langsung ngomel, "Kamu sengaja jebak saya.
Namun Naila lagi-lagi malah tersenyum manis dan bilang, "Ini pembuktian Pak, bukan jebak-menjebak." Azka pun jadi makin geram dan langsung berusaha ngeles. "Kamu kira ini bisa buktiin apa kalau saya peduli kamu salah? Ini daerah apartemen saya. Dan kamu tadi terakhir ketemu saya, jelas saya panik. Kalau kamu celaka, pasti saya yang disalahin." Usai bicara seperti itu, Azka pun lalu pergi. Naila tidak peduli dan malah kembali teriak, "Terus aja Pak, ngomong nggak peduli. Tapi aku akan terus ngikutin kata hati aku." Azka pun jadi gundah dan akhirnya berhenti melangkah. Naila menatap penuh harap. Azka terus berusaha keras menahan perasaannya. Sesaat kemudian, Azka pun lalu kembali melangkah pergi. Di tempat lainnya, Wilona lagi turun dari taksi. Namun Wilona kesulitan karena tangannya masih sakit. Sementara kakinya yang sudah diurut sudah ahak mendingan. Tak lama Wilona pun akhirnya berhasil turun dari taksi dan langsung menutup keras pintu taksi. Di sana ternyata sudah ada Edwin. Wilona pun lalu omelin Edwin. Bukannya bantuin buka pintu, malah diem di situ. "Tangan gue sakit nih gara-gara kemarin lo senggol." Wilona pun lalu mau pukul Edwin lagi kalau Edwin membantah kayak biasanya. Namun kali ini Edwin diam saja. Wilona pun jadi heran. Sementara Edwin lalu bilang, "Oke, sebagai permintaan maaf sekarang lo boleh minta gue lakuin apa aja." Wilona pun jadi senang. "Seriously? Like anything?" Edwin mengangguk. Wilona yang masih heran kemudian mengawati wajah Edwin. Namun Edwin tetap diam. Wilona pun jadi penasaran dan pukul bahu Edwin. Edwin tetap diam. Wilona pun jadi makin heran. "Mau ngerjain gue kan lo? Dipikir gue nggak ngerti? Lo licik. Pura-pura nurut tapi nanti ngebales gue. Iya kan?" Namun Edwin tetap diam. Wilona makin heran. Namun tak lama Wilona bersikap cuek dan memanfaatkan kesempatan itu. Wilona lalu bilang, "Oke kalau lo maksa. Lo paling nggak suka makanan apa?" Edwin jawab, "Semua yang pedas-pedas gue nggak suka." Wilona lalu bilang, "Oke, kita makan yang pedas-pedas." Edwin kaget dan langsung protes. Wilona pun jawab, "Bukannya terserah gue. Lo mau jilat ludah sendiri." Edwin pun jadi bingung dan akhirnya jawab oke. Edwin lalu berjalan ke mobilnya. Wilona jadi kaget karena Edwin jadi aneh banget. Wilona pun bergegas nyusul Edwin ke mobilnya. Singkat cerita, Edwin dan Wilona pun akhirnya sampai di sebuah restoran Korea yang ada menu ramen pedas pakai level-levelan, level 1 sampai 10. Wilona duduk berhadapan sama Edwin, di depan masing-masing udah ada semangkok ramen pedas yang masih ngepul panas. Ada sebotol bubuk cabe. Wilona semangat banget nantangi Edwin. Wilona tuang bubuk cabe ke mangkok Edwin. Edwin sudah pucat, tegang melihat mie Korean. Wilona lalu bilang, "Level 10 punya lo. Biar makin mantap gue tambahin nih jadi level 11. Edwin makin syok. Wilona nuang bubuk cabai banyak-banyak ke dalam mangkoknya. Wilona pukul mangkok Edwin pakai sumpit. "Buruan makan." Edwin sambil menghela nafas mengangguk dan kemudian menatap makanan yang ada di depannya. Belum apa-apa, Edwin udah keringetan melihatnya. Wilona pun langsung sok galak ke Edwin, "Kenapa diliatin aja makan?" Edwin jadi makin bingung dan dengan sangat terpaksa akhirnya menyantap ramen pedas yang ada di depannya. Edwin sampai kaget banget pas makannya, nahan pedas sekuat tenaga. Edwin sudah mau nangis tapi ditahan-tahanin. Wilona sambil tersenyum lalu tanya, "Enak?" Edwin sambil nahan pedas lalu jawab, "Enak." Edwin pun lalu kembali menyantap ramen pedas sambil nahan tangis karena nggak kuat ngerasain pedasnya ramen. Sementara itu Wilona malah tersenyum puas dan langsung menyantap ramen yang ada di depannya sambil teriak heboh, "Pedes gila." Wilona langsung minum sampai habis. Setelah itu order lagi ke waiter. Sementara Edwin yang sudah nggak tahan akhirnya teriak-teriak kepedesan dan langsung lari ke wastafel karena bibirnya berasa kebakar.
Wilona malah ketawa. Ngakak melihat Edwin tersiksa seperti itu. Di tempat lainnya, Gio yang baru selesai mandi keluar dari kamar mandi sambil mengucek-ngucek rambutnya. Di saat yang sama Tomorrow muncul dengan wajah sedih dan mata yang terlihat sembab. Gio pun jadi heran dan langsung menahan Tomorrow sambil tanya. Mama habis nangis? Kenapa? Pasti urusan Om Hendra lagi. Tomorrow yang sudah tidak kuat menerima perlakuan Hendra, sambil terus nangis akhirnya jawab. Gio jahat banget dia. Dia tega manfaatin Mama. Gio pun jadi geram dan tanya. Lagi ngapain Mama masih nyamperin dia? Udah tahu orang begitu masih aja diurusin cari penyakit sendiri sih. Bukannya menjawab, Tomorrow malah makin menangis sesenggukan. Gio jadi makin geram dan langsung bilang. Gio nggak bisa diam aja kali ini. Gio pun lalu beranjak pergi. Tomorrow pun jadi kegat dan cemas. Saat itu juga Tomorrow langsung berusaha menahan Gio sambil bilang. Gio, kamu mau kemana? Kamu nggak boleh pergi. Gio sambil terus jalan lalu jawab. Gio harus ingetin Om Hendra, Ma. Bagi Gio dia udah kelewatan nekan kita. Gio nggak terima. Tomorrow pun jadi makin cemas. Dia itu bahaya. Jangan Gio. Namun Gio malah menepis tangan Tomorrow dan kembali melangkah pergi. Tomorrow pun jadi makin cemas. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Gio terhadap Hendra yang sudah menyakiti mamahnya Gio? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain mendapatkan rejeki berlimpah yang gak bakalan habis sama 7 turunan dan pastinya gak bakal ketinggalan update cerita sinetron cinta di dalam perjodohan. Bye!